teman-teman, jadi kali ini kami sedang berada di salah satu destinasi favorit di kota Surabaya. Yuk ikuti perjalanan kami. Alun-alun Surabaya adalah sebuah kompleks wisata di Surabaya, Jawa Timur. Di dalam kompleks ini terdapat bangunan bersejarah atau cagar budaya yang kini dikenal dengan nama Balai Pemuda, yang keberadaannya saat ini dilindungi oleh pemerintah kota Surabaya. Beberapa destinasi lain dalam kompleks ini diantaranya adalah Museum Bawah Tanah, Gedung Balai Budaya, Perpustakaan Umum, dan Rumah Bahasa. Di dalam kompleks ini juga terdapat gedung DPRD Kota Surabaya. Jadi di alun-alun kota Surabaya ini juga terdapat beberapa fasilitas yang Balai Pemuda, Gedung Merah Putih, itu Perpustakaan Surabaya, Bahasa, lalu ada Balai Budaya, kemudian Tourism Information Center, lalu ada Masjid As-Sakinah, dan juga ada kantor DPRD. Kemudian untuk jam operasional alun-alun sendiri buka pada hari Senin sampai Minggu pada pukul 7 sampai 9 WIB. Selanjutnya, kami mengunjungi Perpustakaan Umum Kota Surabaya, yaitu salah satu fasilitas literasi modern di Surabaya. Perpustakaan ini dirancang untuk menjadi ruang belajar yang nyaman, inovatif, dan terbuka bagi semua kalangan masyarakat. Perpustakaan Umum Kota Surabaya diresmikan pada tanggal 2 Mei 2014 oleh Wali Kota Surabaya yaitu Bu Tri Risma Harini, dan peresmian ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintahan Kota Surabaya dalam memajukan pendidikan. Jadi perpustakaan di Surabaya ini meliputi banyak sekali layanan perpustakaan. Yang pertama yaitu sirkulasi pinjam baca buku, kelas literasi, wisata perpustakaan, dan banyak fasilitas lainnya. Perpustakaan Surabaya ini jam layarnya hari Senin sampai Minggu, lalu libur di tanggal merah nasional, bukanya jam 8 sampai jam 19 WIB. Perpustakaan Umum Kota Surabaya tidak hanya menawarkan koleksi buku yang lengkap, tetapi juga berbagai fasilitas digital, ruang baca yang cozy, dan program literasi yang mendukung pengembangan kreativitas dan edukasi warga Surabaya. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk mengeksplor bagian lain dari alun-alun Surabaya. Saat ini kami sedang menyusuri bangunan Gedung Merah Putih, di mana di sini juga terdapat informasi mengenai sejarah singkat Balai Pemuda. Jadi secara singkat Balai Pemuda Surabaya ini berawal dari pada zaman kolonial Belanda, di mana para kolonial Belanda pada saat itu banyak membangun gedung di Surabaya. Salah satunya yakni gedung Balai Pemuda yang dibangun pada tahun 1907. Dahulu, gedung ini digunakan sebagai tempat berkumpulnya kaum bangsawan Belanda maupun orang-orang ekspatriat dengan berbagai fasilitasnya. Sampai sekarang, struktur bangunan gedung ini masih terjaga dengan baik dan digunakan sebagai tempat aktivitas masyarakat Kota Surabaya. Berdasarkan SK Wali Kota, pemerintah Kota Surabaya menetapkan Gedung Balai Pemuda sebagai gedung cagar budaya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan untuk mengeksplor Museum Alun-Alun. Museum Alun-Alun Surabaya itu pun dibagi menjadi dua, yakni bagian indoor dan juga bagian basement.
Saat ini kita sedang berada di Museum Alun-Alun pada bagian indoor. Di sini terdapat banyak hasil jepretan foto anak-anak bangsa terutama berasal dari kota Surabaya. Untuk selanjutnya kita akan menuju Museum Alun-Alun pada bagian basement atau biasa disebut Museum Alun-Alun Bawah Tanah. Oh iya, suasana di alun-alun ini juga sangat asri karena terdapat banyak tumbuhan di sekelilingnya. Sekarang tidak ada lagi kan alasan untuk tidak mengunjungi alun-alun yang cantik ini. Untuk basement sendiri dibuka mulai hari Selasa sampai Minggu pada pukul 8 sampai 9 WIB. Nah, untuk memasuki museum ini sendiri kita tidak perlu membayar tiket terlebih dahulu. Jadi free ya. Luas Museum Alun-Alun Bawah Tanah Surabaya sendiri kurang lebih mencapai 1,46 hektar. Area Museum Alun-Alun basement ini dibatasi hanya hingga 100 pengunjung saja. Di dalam museum basement ini terdapat banyak foto-foto sejarah mengenai alun-alun kota Surabaya itu sendiri, mulai dari awal dibangunnya hingga saat ini. Di sini juga terdapat jasa menggambar sketsa langsung. Di area basement Museum Surabaya terdapat koleksi foto-foto yang lekat akan nilai sejarah. Foto ini menggambarkan perjalanan panjang alun-alun Surabaya dari masa ke masa, mulai dari momen awal diresmikannya hingga potret suasana berbagai ruangan yang dulunya digunakan oleh kolonial Belanda. Setiap foto memiliki cerita yang mendalam, memberikan gambaran bagaimana alun-alun menjadi pusat aktivitas masyarakat, baik di masa penjajahan maupun di era modern. Tak hanya sekedar gambar, setiap dokumentasi ini merekam detail kehidupan pada zaman dahulu, seperti gaya arsitektur, bangunan, aktivitas masyarakat, hingga fungsi ruangan-ruangan tersebut yang menggambarkan dinamika sosial kala itu. Dengan menyusuri koleksi ini, pengunjung seolah diajak untuk melakukan perjalanan waktu, menyaksikan bagaimana Surabaya tumbuh dan berkembang menjadi kota bersejarah yang kaya akan budaya dan peradaban. Tidak hanya menarik bagi pecinta sejarah, tetapi koleksi ini juga memberikan inspirasi dan wawasan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal identitas kota Surabaya. Ruangan ini bukan hanya sekedar tempat untuk menikmati karya visual, tetapi menjadi saksi bisu transformasi dan perjuangan sebuah kota yang terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain foto atau lukisan, di sini juga terdapat meja makan serta peralatan makan yang digunakan pada saat masa penjajahan Belanda dahulu.
koleksi ini, pengunjung tidak hanya diajak untuk melihat, tetapi juga merasakan bagaimana kehidupan pada masa itu berlangsung. Setiap benda, baik itu sederhana maupun kompleks, memiliki cerita tersendiri yang menambah dimensi baru pada pemahaman kita tentang sejarah. Basement ini menjadi tempat di mana sejarah tidak hanya dikenang, tetapi juga dihidupkan kembali dalam imajinasi kita, yang menjadikannya pengalaman yang mendalam. Berikut merupakan alat makan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Selain koleksi tersebut, di basement Museum Surabaya juga terdapat beberapa lemari kaca lainnya yang memamerkan barang-barang bersejarah lainnya, seperti set cangkir, bola biliar, dan piring-piring antik. Set cangkir yang dipajang merupakan koleksi dari zaman kolonial Belanda, dengan desain yang elegan dan detail halus yang mencerminkan gaya hidup mewah para kolonial saat itu. Cangkir-cangkir tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat minum, tetapi juga sebagai simbol status sosial, sering digunakan dalam acara-acara resmi dan pertemuan penting. Di samping itu, terdapat juga bola biliar yang merupakan salah satu permainan populer pada masa penjajahan, yang sering dimainkan oleh kalangan elit Belanda. Bola-bola tersebut terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan desainnya sangat mencerminkan perkembangan permainan biliar pada masa itu. Tak kalah menarik, ada juga piring-piring antik yang memperlihatkan pola dan desain khas dari kolonial, memberikan gambaran tentang tradisi makan dan hiburan yang ada pada waktu itu. Koleksi-koleksi ini tidak hanya menawarkan pandangan tentang benda-benda sehari-hari yang digunakan pada masa lalu, tetapi juga mengungkapkan gaya hidup dan budaya sosial yang berkembang di Surabaya pada zaman kolonial. Selain menjadi tempat wisata edukatif, alun-alun Surabaya juga sangat nyaman untuk dikunjungi bersama teman, keluarga, atau orang terdekat. Dengan ruang terbuka yang luas dan suasana yang tenang, alun-alun Surabaya menjadi tempat ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan kota. Taman yang hijau, fasilitas yang lengkap, dan area yang nyaman untuk duduk menjadikan tempat ini sempurna untuk berkumpul. Selanjutnya kita akan melipir ke pameran, yaitu Galeri Merah Putih dengan judul Dening Duka Kanti Santi yang diadakan hanya 22 sampai 31 Desember oleh Tri Lestari. Karya seniman Tri Lestari dibagi menjadi 2 ruangan, dan ini karya-karya di ruangan pertama. Dan ini hasil karya-karya di ruangan kedua.
Jadi sekarang kita berada di tepat depan bangunan Masjid As-Sakinah. Masjid As-Sakinah ini diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini pada tanggal 4 bulan Februari tahun 2019. Peresmian itu secara simbolis ditandai dengan pemotongan tumpeng, pita, serta pendatangan prasasti. Di samping bangunan masjid terdapat gedung DPRD Kota Surabaya, tampak yang bagian belakang. Kemudian di seberangnya terdapat food court yang menjual makanan dan minuman. Sekian perjalanan kami mengeksplor alun-alun Kota Surabaya. Yuk ikuti terus perjalanan kami menuju destinasi selanjutnya. Sekarang kita sudah sampai ke destinasi yang kedua. Oke, jadi di sini saya sudah berada di Monumen Tugu Pahlawan. Monumen Tugu Pahlawan sendiri dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan dalam memperjuangkan Indonesia saat peperangan 10 November 1945. Monumen Tugu Pahlawan sendiri dibangun dengan tinggi 41,15 meter. Sekarang kita berada di depan patung Soekarno-Hatta yang dibangun untuk menghormati dua proklamator Indonesia, yakni I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Monumen ini melambangkan semangat perjuangan dan persatuan bangsa. Yang berlokasi di area strategis, patung ini biasanya menggambarkan keduanya membacakan teks proklamasi. Di belakang patung ini terdapat tiang-tiang yang menjadi pengingat akan kokohnya dasar negara Pancasila dan kesatuan bangsa. Penampatan tiang di belakang patung memberikan kesan mendalam tentang kebersamaan dan keberlanjutan perjuangan yang diwariskan oleh para pahlawan. Kemudian terdapat patung Suryo, merupakan gubernur pertama di Jawa Timur. Monumen ini dibangun sebagai penghormatan kepada gubernur pertama di Jawa Timur. Selanjutnya patung dari Doel Arnowo yang merupakan ketua KNI Komite Nasional Indonesia untuk Surabaya yang kemudian pada tahun 1950 beliau menjabat sebagai wali kota Surabaya. Dan patung pahlawan terakhir yaitu Bung Tomo. Beliau merupakan penerus BPRI, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, yang kemudian mendirikan sebuah radio pemberontakan di Jalan Mawar, Surabaya. Dan di sini juga terdapat mobil Bung Tomo yang dulunya digunakan oleh Bung Tomo untuk beraktivitas sehari-hari dan saat ini masih terawat dan dipajang di Museum Tugu Pahlawan. Bung Tomo menggunakan Opel Kapitan yang namanya dirasa pas buat sang kapiten. Di bagian barat tugu terdapat sebuah batu prasasti yang bertuliskan "Padamu Generasi". Sekarang kita berada di depan Museum 10 November. Sebelum masuk, kita diwajibkan memesan tiket. Berikut tata caranya. Pertama-tama, kunjungi website tiket wisata Surabaya.co.id, kemudian pilih destinasi wisata, hari kunjungan, dan jam kunjungan. Kemudian pilih pesan tiket, kemudian muncul harus mengisi form pemesanan tiket wisata.
nama lengkap, nomor HP, jumlah orang, jumlah pelajar Surabaya atau non Surabaya, kemudian email dan metode pembayaran, dan cek simulasi harga tiket, dan kemudian pesan tiket. Kemudian muncul sukses, tiket berhasil dipesan. Untuk pelajar atau mahasiswa hanya menunjukkan KTM dan gratis. Setelah itu ditukarkan ke loket pembayaran dan di-scan QR. Lalu kita diperbolehkan masuk. Setelah menuruni eskalator, sebuah lorong menyambut kita di sisi kiri. Di sana, deretan bingkai foto penuh cerita menghiasi dinding. Setiap gambar adalah saksi bisu perjuangan para pahlawan, membawa kita ke masa ketika Surabaya membara oleh semangat juang. Langkah demi langkah, lorong ini bukan hanya jalur, tetapi perjalanan menuju ingatan akan keberanian dan pengorbanan. Melangkah lebih dalam, kita tiba di sebuah dinding yang penuh makna. Terukir di sana nama-nama tokoh pelaku perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945. Perjalanan berlanjut menuju lantai 1 Museum 10 November. Di sini kisah perjuangan semakin hidup dalam berbagai bentuk. Di setiap sudut kita disuguhkan dengan artefak sejarah, diorama pertempuran, hingga rekaman suara Bung Tomo yang mengunggah semangat perjuangan arek-arek Surabaya. Melangkah lebih jauh, kita tiba di depan patung gugur bunga, sebuah monumen penuh simbolisme yang menggambarkan pengorbanan para patriot bangsa. Patung ini berdiri kokoh mengingatkan kita bahwa mereka yang gugur sebagai pahlawan. Wajah-wajah penuh perjuangan terukir dalam setiap detailnya, seolah berbicara tentang keberanian yang tak pernah pudar. Kemudian terdapat sebuah lemari kaca yang menyimpan peninggalan berharga dari Maijen Sungkono, salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan. Di balik kaca ini terdapat tongkat kebesaran yang melambangkan kewibawaan dan kepemimpinannya. Dan terdapat juga naskah pergolakan yang merekam semangat juang rakyat Surabaya, dan terdapat sarung sederhana turut tersimpan. Di dekatnya terdapat sebuah papan yang memuat sejarah penting pertempuran di depan gedung Internatio. Di salah satu sudut museum terdengar rekaman suara Bung Tomo yang menggema, membawa kita kembali ke masa perjuangan yang penuh semangat dan keberanian. Dengan suaranya yang tegas dan penuh keyakinan, Bung Tomo memanggil arek-arek Surabaya untuk bangkit melawan penjajah. Setiap kata yang diucapkannya adalah nyala api yang membakar jiwa, menyulut keberanian untuk mempertahankan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan. Rekaman ini bukan hanya suara, tetapi nafas perjuangan sebuah bangsa. Berikut ada cuplikan dari radio Bung Tomo. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dicoba.
Selanjutnya, terdapat sebuah papan yang memuat gambar dan teks tentang masa pasca proklamasi, sebuah periode penuh dinamika dan tantangan. Melalui gambar-gambar dokumentasi yang terpampang, kita diajak menyaksikan suasana perjuangan rakyat Indonesia, mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Teks yang menyertainya menjelaskan bagaimana rakyat dari berbagai latar belakang bahu-membahu menghadapi ancaman dari penjajah yang berusaha kembali merebut kendali. Masa ini menjadi bukti bahwa proklamasi hanyalah awal dari perjuangan panjang bangsa untuk benar-benar merdeka. Kita tiba di hadapan patung yang menggambarkan barisan tentara BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Patung ini dengan gagah menampilkan semangat para pemuda yang rela berjuang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya terdapat sebuah papan yang memuat teks dan gambar yang menggambarkan Surabaya pada masa awal Republik Indonesia. Teks yang tertera menjelaskan bagaimana Surabaya bertransformasi menjadi kota yang berperan penting dalam mempertahankan Republik. Kota ini menjadi medan pertempuran yang memancarkan semangat keberanian dan persatuan. Papan ini mengingatkan kita bahwa Surabaya bukan hanya kota, tetapi simbol perjuangan rakyat yang terus bergema hingga kini. Di salah satu sudut museum terdapat koleksi berharga yang menyimpan jejak sejarah perjuangan seperti sebuah topi dan pin polisi istimewa yang menjadi simbol keberanian pasukan keamanan yang berjaga di tengah situasi genting. Kemudian terdapat mesin ketik yang terpajang adalah alat penting pada masa itu, digunakan untuk mencatat strategi perjuangan, surat-surat penting hingga propaganda yang membakar semangat juang rakyat. Kemudian di atasnya ada kalender tahun 1945 yang mengingatkan kita pada tahun penuh arti saat proklamasi kemerdekaan. Kemudian di bawahnya ada kamera tua yang menjadi saksi bisu yang merekam sejarah dalam gambar, mengabadikan momen-momen berharga di tengah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di sudut lainnya terdapat sebuah lemari kaca yang penuh makna, menampilkan riwayat hidup dan peran salah satu tokoh penting dalam perjuangan bangsa, Jenderal Mayor TKR HR Muhammad Mangunkusumo. Di dalamnya tersimpan dengan rapi CV, piagam perhargaan, dan pakaian dinas beliau yang menjadi simbol kehormatan dan pengabdian seorang pemimpin pada masa revolusi. Setelah itu, kita menemukan sebuah area yang memuat teks dan banyak bingkai foto Rumah Sakit Simpang Tempo Dolo. Rumah sakit ini menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan Surabaya di masa revolusi. Teks yang tertera memberikan penjelasan tentang peran Rumah Sakit Simpang Tempo Dolo dalam mendukung perjuangan rakyat Surabaya. Kemudian terdapat foto-foto yang terpampang mengabadikan suasana rumah sakit saat itu dengan aktivitas para tenaga medis yang bekerja tanpa kenal lelah. Selanjutnya terdapat sebuah papan informasi dan lemari kaca yang menyimpan kisah perjuangan di sekitar markas Kempetai, salah satu tempat yang menjadi simbol penjajahan Jepang di masa lalu. Di sini tak hanya kekejaman tetapi juga keberanian rakyat Surabaya melawan ketidakadilan tertulis dengan jelas. Di dalam lemari kaca tersimpan peta jalur pengungsian yang digunakan untuk menyelamatkan rakyat dari zona konflik. Selain itu, terdapat koleksi barang-barang medis seperti tas medis milik Dr. Agusni, alat suntik, peralatan kesehatan, perban, dan alat sterilisasi, menggambarkan dedikasi tenaga medis dalam merawat para pejuang dan korban perang.
Di sampingnya terdapat lemari kaca yang menampilkan diorama Rumah Sakit Simpang, sebuah tempat yang menjadi saksi perjuangan kemanusiaan di tengah revolusi. Diorama ini dengan detail menggambarkan suasana di dalam rumah sakit pada masa itu, para tenaga medis yang bekerja tanpa henti, merawat para pejuang yang terluka di medan perang, dan rakyat yang mencari perlindungan. Next, kita ke atas ke lantai 2 ruang pameran. Kita sudah sampai ke lantai 2. Di sampingnya terdapat sebuah sepeda kuno yang menarik perhatian. Sepeda ini bukan sekedar alat transportasi, tetapi menjadi saksi bisu dari perjuangan rakyat di masa revolusi. Tak jauh dari sana, terdapat sebuah lemari kaca yang menyimpan koleksi senjata tradisional seperti tombak, pedang, keris, dan pisau. Lalu juga ada tas teleskop petembak, pistol kontainer oil senapan, peluru kampas saku, helm M1, helm Mark II, dan helm Kanil M38. Kemudian juga terdapat botol minum, korek api, alat cukur, dan lotion anti nyamuk. Terdapat juga topi kopi KNIL, tas heliograf Mark V, alat penggali, sekop lipat, senter, dan ada surat wasiat Buter Mortir. Di sampingnya terdapat senapan mesin ringan dan senapan anti-tank. Terdapat juga senapan mesin, ada pistol dengan sarung dan wadah minyak pelumas. Ada juga Satya Lanca Buter Mortir dan bendera merah putih. Di sudut pojok ruangan terdapat sebuah lemari kaca berbentuk piramida yang menyimpan foto dan teks tentang peristiwa perampasan senjata oleh rakyat Surabaya. Selanjutnya juga ada kotak amunisi senapan mesin. Lalu kita memasuki ruang diorama statis 1, sebuah area yang menghadirkan kembali momen-momen penting dalam perjuangan kemerdekaan melalui tampilan visual yang hidup. Diorama ini menggambarkan berbagai adegan bersejarah seperti pertempuran, rapat strategi, hingga kehidupan rakyat di masa revolusi. Dalam diorama statis 1 terdapat pembentukan KNI, pembentukan BKR, perobekan bendera Belanda di Hotel Yamanto. Perjalanan berlanjut ke ruang diorama statis 2, di mana berbagai peristiwa penting yang terjadi di Surabaya dihidupkan kembali dalam tampilan visual yang mengesankan. Di dalam diorama statis 2 terdapat ekspedisi Pulau Nyamukan, sebuah misi penting yang menjadi bagian dari perjuangan rakyat Surabaya. Kemudian ada penolakan tegas arek-arek Surabaya terhadap ultimatum sekutu. Semangat pantang menyerah rakyat Surabaya terpancar dalam setiap detailnya. Kemudian ada perundingan gencatan senjata juga dihadirkan di sini, menggambarkan upaya diplomasi di tengah situasi yang memanas. Kemudian yang terakhir ada pertempuran 3 hari yang legendaris diabadikan dalam detail penuh emosi, dari strategi di medan perang hingga keberanian luar biasa para pejuang. Setelah menyusuri setiap sudut Museum 10 November, perjalanan ini berakhir saat kita melangkah keluar dan menaiki tangga menuju pintu keluar. Setiap langkah yang telah kita lalui membawa cerita penuh makna dari perjuangan rakyat, pengorbanan pahlawan, hingga semangat kebangsaan yang tak pernah padam. Museum ini mengajarkan kita untuk tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga menghargai perjuangan yang telah membawa Indonesia ke titik ini. Setelah menyelesaikan perjalanan di Museum 10 November, langkah kita berlanjut menuju Tugu Pahlawan dan Makam Pahlawan, tempat yang menjadi simbol penghormatan tertinggi bagi para pejuang kemerdekaan. Tugu Pahlawan berdiri megah menjulang ke langit sebagai pengingat abadi atas keberanian dan pengorbanan arek-arek Surabaya. Setiap sudutnya mengisahkan perjuangan yang tidak mengenal rasa takut demi mempertahankan kedaulatan bangsa. Tak jauh dari sana, terdapat Makam Pahlawan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi mereka yang telah memberikan segalanya untuk kemerdekaan. Dalam keheningan, kita diajak untuk merenung dan memberikan penghormatan terakhir pada para pahlawan yang telah mengukir sejarah dengan darah dan air mata.
pencet.